Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan buat kita semua. Mari saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa menikmati kasih-Mu, kami bisa menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terus ajar kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan hari ini tentang pengampunan. Begitu besar manfaat pengampunan di dalam hidup kita, karena Yesus juga melakukan seperti itu. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 12. Dikatakan seperti ini, saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain, kesalahan orang lain juga kepada kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita menerima dari Tuhan dan kita juga memberikan kepada orang. Terima kasih artinya. Kita mau melihat di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu tahu kalau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti kita masih mempunyai dosa. Dan kita tahu dosa adalah mempunyai upah dosa adalah maut, yaitu hidup di dalam neraka. Karena itu mari kita mau belajar seperti Kristus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, demikian juga kita mengampuni orang-orang yang bersalah. Mari kita mau melanjutkan kenapa kita harus mengampuni. Kedua, yaitu hati kita terbebas dari kepahitan. Banyak orang tidak mengerti. Mungkin mereka katakan, ya ada alasan kenapa aku kepahitan dengan orang itu. Aku yang benar, dia yang salah. Dan kita menyimpan kepahitan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Satu kali ada seorang guru sekolah minggu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak mulai besok kalian ambil tas plastik dan isi dengan kentang, katanya begitu. Kentang itu menggambarkan, kamu pikirkan apakah ada orang yang kamu merasa tidak nyaman atau yang kamu benci umpamanya gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau kamu menemukan satu kentang itu, masukkan di dalam plastik itu dan bawa setiap hari kentang itu di dalam di dadamu dengan kantong plastik itu. Dan kalau ada 2, 3 atau berapapun itu masukkan di dalam plastik itu. Dan anak-anak sekolah minggu itu menurut. Ketika mereka seminggu, kemudian kentang itu dibawalah kepada ibu sekolah minggu, guru sekolah minggu. Dan dilihat di situ mereka mengumpulkan kentang-kentang itu di dada mereka. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Tetapi kentang itu sudah membusuk Bapak Ibu Saudara. Karena sudah 1 minggu ya. Kentang itu membusuk dan mereka mulai mengeluh, Ibu baunya nggak enak Bu, ini kentang sudah seminggu kami bawa, jadi baunya nggak enak, sudah mulai membusuk gitu. Nah demikianlah Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa kepahitannya kita simpan bisa menimbulkan satu satu hal yang tidak membawa kebaikan di dalam hidup kita. Satu bau yang busuk. Mungkin orang yang kita benci atau yang menjadikan hati kita sakit, mereka nggak tahu kalau kita kepahitan dengan dia. Dia enjoy aja. Tetapi kita
terusik. Hidup kita menjadi tidak sukacita. Hidup kita menjadi hilang damai sejahtera. Dan apa gunanya kepahitan itu? Perlu kita simpan seperti sampah di dalam hidup kita yang menimbulkan bau yang tidak baik di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau buang semuanya itu. Karena itu juga firman Tuhan yang katakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan itu harus kita lakukan supaya doa kita tidak terhalang. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25 dikatakan di situ, saya tidak perlu baca, bahwa sebelum kita menghadap kepada Tuhan, kita harus membereskan hidup kita lebih dahulu. Karena supaya tidak ada halangan-halangan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan datang untuk memberkati setiap hidup kita. Dia datang untuk memberkati kita dengan hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Tetapi kenapa banyak di antara kita tidak menerima janji-janji Tuhan dan doa-doa kita terhalang? Mari kita mau cek di dalam hidup kita. Mungkin ada kepahitan, mungkin kita belum bisa mengampuni orang lain. Itu yang menjadi halang buat doa-doa kita. Mari saat ini saya mungkin tidak terlalu perpanjangkan, tetapi mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita sudah mulai belajar? Saya pun masih perlu banyak belajar tentang pengampunan. Saya pun bukan sudah bebas dari semuanya itu, tetapi pengampunan itu sangat penting di dalam hidup kita, karena firman Tuhan yang mengatakan, dan Tuhan sendiri yang sudah menjadi contoh di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mengampuni karena Tuhan sendiri juga mengampuni kita. Yang kedua, supaya tidak ada kepahitan di dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya doa kita jangan terhalang. Mari Bapak Ibu, mari kita merenungkan saat ini. Jangan-jangan kita juga ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang menyakiti kita dan kita tidak bisa mengampuni. Dan syaratnya apabila kita mau mengampuni, mari kita hidup melekat kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kasih yang mengalirkan kasih kepada kita sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Haleluya. Mari kita berdoa saat ini supaya kita bisa membebaskan dan kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dan kita boleh mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini firman Tuhan sudah membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan sulit buat hidupku, tetapi ketika kami mengatakan kepada Tuhan, kami mau Tuhan, tapi kami minta supaya Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk memberikan kasih-Mu, mengampuni orang lain. Jamah hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang berlubang paku itu, Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap bawa presiden berserta jajaran pemerintahan yang ada, supaya mereka tetap Tuhan bisa memimpin negara ini. Karena hanya kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan yang menolong mereka, hikmat-Mu yang turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Surabaya. Kami bersyukur dengan keadaan yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kota Surabaya. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati kota Surabaya lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat gereja kami, jemaat Imamat Rajani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya umat-umat-Mu Tuhan bukan mendapatkan roh bebal, roh yang tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi mereka
boleh Tuhan merendahkan hati, dan mereka boleh minta Tuhan supaya kasih-Mu memenuhi hidup mereka, dan mereka bisa Tuhan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, sehingga di dalam hidup kami tidak ada lagi Tuhan halangan apapun juga untuk berkat Tuhan dicurahkan, dan setiap doa-doa yang kami naikkan boleh dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Amin.